Ini tema yang diminta Coach Faisal ke saya ini temanya berat. Tapi karena sahabat yang ngajak, apalagi beliau memberitahukan ada 29.000 orang yang tergabung nih Ustadz dalam koperasi kami, dan saya yakin ini adalah kekuatan yang luar biasa dahsyat. Jadi karena itu saya nggak bisa menolak, kecuali dengan senang hati bergabung dengan antum semua. Bahkan dengan amal-amal yang dilakukan oleh KPM, IO Club Mengaji, Masya Allah. Jadi kalau antum semuanya Allah masukkan ke surga, kalau belum kelihatan saya, ntar cari ya, ajak-ajak saya. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita semua di surga yang paling indah. Amin. Rabbal Alamin. Ini karena setengah jam ke depan saya diminta bicara tentang membangun pasar muslim. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama adalah pasti ngajak orang untuk menjadi hamba Allah. Terus supaya untuk menata kekuatan, memperkuat ukhuwah, dan menguatkan soft, maka Rasulullah SAW mendirikan masjid. Dan Anda sudah tahu semua itu. Dan ini menarik nih, Bang Faisal, Besar Rizal, kalau misalnya kita perhatikan, hampir di semua masjid yang makmur itu, pasarnya nggak usah jauh-jauh, di halaman masjid ada pasar. Jadi kalau ada masjid penuh, di halaman masjid itu pasar. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kayak begitu, panjang, sejauh mata memandang, keluar pintu mana aja pasar. Dan sesungguhnya rezeki itu dianterin kalau kita jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Nur, surat 24, ayat 35, Anda akan tahu bagaimana Allah memberitahukan bahwa dirinya adalah cahaya. Dengan firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Kawan-kawan boleh baca ayat yang panjang itu dan indah. Allah memberitahukan dirinya adalah cahaya. Dan tempat yang paling mencerap cahaya adalah fi buyutin adzinallah, ayat 36. Itu adalah rumah Allah, masjid-masjid Allah. Dan setelah bicara tentang dirinya, di ayat 35, di ayat 36 Allah bicara tentang tempat yang paling dahsyat mencerap cahaya Allah adalah masjid. Ayat 37 baru Allah cerita tentang orang-orang yang mendapat serapan cahaya Allah. Serapan cahaya Allah itu di ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah lalai untuk mengingat Allah dari perkara tijarah, perdagangan, wala bai'un, juga perniagaan. Jadi perniagaan, perdagangan, hal yang biasa. Jadi nggak bakal bisa ngalahin mengingat Allah. Dan mereka mendirikan sholat. Mereka menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fil qulubul absar. Dan mereka punya rasa takut hari di mana kita semua bakal panik di yaumil hisab nanti. Dan lalu kemudian setelah ayat 37 Allah ceritakan, nah 38 Allah memberitahukan, tataqallabu fil qulubul absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan mereka dan Allah tambahkan dari rezekinya. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah suka tanpa hisab, tanpa batas. Jadi kalau pengen tahu mendapatkan rezeki, revenue, pendapatan yang gede, yang nggak ada batasnya, nggak ada limitnya, caranya gampang. Caranya adalah bertakwa pada Allah yang pertama, tingkatkan ibadah, dan menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, makmurkan masjid. Jadi kalau masjid sudah makmur, itu tanda bahwa kita pada tahap ketakwaan yang oke. Kita pada tahap ukhuwah yang aman. Dan kita dalam tahap kekompakan yang soliditas yang keren banget. Setelah itu baru bicara tentang kita serang pasar nih. Serang pasar adalah nanti ya, Allah di ujung ayat 38 bakal cerita bahwa Allah akan kasih rezeki tanpa batas. Caranya gimana? Caranya adalah mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, takut pada hari kiamat. Ini 4 perkara ini nggak bakal mungkin bisa dikaliin sama yang 2. Apa itu? Tijarah dan bai'. Tijarah itu perdagangan, bai' ini adalah perniagaan. Maknanya, sesibuk-sibuknya, sedahsyat-dahsyatnya antrian dalam pasar kita, atau sebanyak-banyaknya orderan yang masuk ke kita, kalau sudah Allah panggil sholat, maka penuhi panggilan Allah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat, maka keluarkan dari zakat usaha dan perdagangan kita. Dan jangan sampai kita lalai mengingat Allah. Dan jangan sampai perdagangan ini akan membuat kita nggak takut lagi terhadap hari kiamat. Kalau kita sudah melakukan itu, beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya, memakmurkan masjid, dan kemudian kita sudah membentuk pasar muslim, itu yang disebut Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan kasih rezeki kepada orang yang Allah pilih tanpa batas, tanpa batas. Dan sejarah bagaimana umat Islam dulu membangun pasar ketika ekonomi dikuasai oleh Yahudi di pasar Bani Koinuko, dan mungkin kawan-kawan sudah pernah baca bagaimana sejarahnya. Hal yang sama juga berlaku sekarang, bahwa ekonomi kita dikuasai bukan oleh orang-orang Islam. Lalu bagaimana caranya? Stepnya tadi itu sudah disebutkan. Perbaiki ibadah, ketakwaan sama Allah, dan kalau bisnis pun, kalau melakukan tijarah pun, biasa saja. Jadi maknanya nggak usah longsor, yang penting adalah kerjanya sekuat mungkin, sepol mungkin. Tapi niatkan ya, niatkan kita berdagang pun, kita meramaikan pasar pun, karena Allah. Coach Faisal masih monitor nggak? Masih saat ini bikin penasaran banget nih. Catatan saya Kawan-kawan udah masih banyak pada nih. monitor nggak? Monitor dong, insya Allah. Nah ini monitor Ustaz. Saya mau nanya nih. Ini bicara tentang sunnah Rasulullah di pasar. Sebelum bikin pasar, ada sunnah Rasulullah SAW yang apa namanya? Saya yakin kawan-kawan IO klub mengaji tahu semua. Kalau kita masuk pasar, kita bisa dapat pahala 1 juta. Masya Allah. Masuk pasar, kita bakal diampunin 1 juta dosa. Yang kedua. Masya Allah. Kalau kita masuk pasar, Allah akan angkat 1 juta derajat. Masya Dan yang keempat, kalau kita masuk pasar, Allah akan buatkan istana yang megah di surga. Allah. Kalau kita melakukan sunnah Rasulullah. 4 nih, kawan-kawan boleh catat. 1, masuk pasar pahalanya 1 juta. Masuk pasar, yang kedua, Allah ampunin 1 juta dosa. Masuk pasar, Allah angkat 1 juta derajat. Masuk pasar, yang keempat nih, Allah buatkan istana yang megah di surga. Tapi ya pakai caranya sunnah Rasulullah. Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, tulis di kolom chat. Saya mau lihat ada berapa orang. Kalau ada 10 orang, ntar baru saya bagi. 10. Ayo teman-teman, ini bikin penasaran. Ini perasaan saya baru denger nih, orang pasar baru denger ini. Baru denger ya? Saya salah banget berarti ini ya, baru tahu ini Ustaz. Ada sunnah Rasulullah, udah mulai banyak nih. Sunnah Rasulullah SAW dapatkan itu nggak nyampe 10 detik nih, ngamalinnya. Spesial. Iya. Tapi dapatkan 4 keutamaan itu. Apa itu? Ini hadisnya riwayat Ahmad. Dan hadisnya statusnya Hasan. Kalau tidak salah. Jadi mendekati sahih. Dan itu adalah masuk pasar dengan baca doa masuk pasar.